Om Swastiastu. Silahkan duduk. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kabar baik hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil. Akhirnya nihil, berarti sehat semua nih hari ini. Ya. Astungkare. Hari ini kita akan belajar tentang translasi. Sudah tertera di layar, translasi. Kalau kalian sudah baca materinya, Ibu kan sudah kirim di Google Classroom ya. Translasi itu apa? Pergeseran. Kita masuk dulu nih ke review materinya. Apa yang harus kalian pelajari sebelum bisa mempelajari translasi ini? Kalian harus menguasai yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Nah, misal, Ibu punya matriks A dan matriks B seperti tertera pada layar. Kira-kira bagaimana cara menjumlahkannya? Oke, coba Anggun. A tambah B sama dengan A11, A21 ditambah B11, B21. Udah ingat belum? Sudah ya. Nah, ini yang akan banyak kita pakai pada materi translasi kali ini. Untuk permasalahan hari ini, Ibu akan ajak kalian untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan satu, catur, permainan catur. Ibu akan tampilkan sebuah video berkaitan dengan catur. Silahkan disaksikan ya, bagaimana para pemain catur itu mengatur strategi untuk bisa menang dalam permainan catur. Jadi, dalam permainan catur tadi, sebenarnya ada pergeseran-pergeseran yang dilakukan. Itu menerapkan konsep translasi. Kalian sudah pelajari belum bahan ajar yang Ibu berikan di Google Classroom? Sudah ya? Nah, di sana ada link GeoGebra. Sudah kalian coba? Sudah ya? Oke. Sekarang Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui pengamatan bahan ajar dan media pembelajaran, nanti kan pakai GeoGebra ya. Sudah diinstal GeoGebranya? Sudah. Kalian akan dapat menganalisis sifat transformasi atau translasi dengan benar. Selanjutnya, melalui penerapan problem based learning, kalian akan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, khususnya translasi dengan tepat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran seperti biasa, yang pertama ada diskusi kelompok, kemudian memecahkan masalah berkaitan dengan translasi, presentasi perwakilan kelompok, dan yang terakhir, tes evaluasi. Nah, ini ya. Jadi ada Liga Catur Utama Jerman yang merupakan salah satu kompetisi antar klub catur terkuat di dunia. Misal di sana tersisa klub kuning melawan klub merah. Oke. Gimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini kalian punya strategi tertentu? Oke, Nada, gimana? Seharusnya kita tahu dulu sih aturan-aturan dari permainan itu agar kita bisa bikin strategi buat permainan. Ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ini? Nggak ada? Oke, Agus. Bu, gimana itu maksud penyajian dari matriks itu, Bu? Oh, itu nanti ya. Kita akan coba kerjakan di LKPD-nya. Silahkan menuju kelompok kalian masing-masing. Yang bawa laptop langsung bawa ke kelompoknya, ya. Waktu kalian untuk mengerjakan LKPD adalah 30 menit, ya. Silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Seperti biasa, diisi dulu ya nama anggota serta nomor absennya. Kemudian di bagian penyelidikan, silahkan search pada Google gimana aturan pergerakan menteri, gimana aturan pergerakan pion atau prajurit. Oke, masalah kedua nanti adalah batik. Ya, kita akan coba membuat pola batik dengan menerapkan konsep translasi. Silahkan perwakilan kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Nah, jika sudah, silahkan kalian bisa kerjakan LKPD-nya dalam waktu 30 menit. Boleh langsung buka aplikasi GeoGebra-nya, karena di sana kalian bisa langsung mencoba-coba ya titik-titik yang disediakan di sini. Mau mulai dari batik atau mulai dari caturnya? Coba dimasuk WhatsApp dulu, kemudian download gambar motif
titiknya. Coba di GeoGebra-nya kalian gambarkan titik-titik ini. Udah dicari aturan pergerakan permainan catur? Udah tahu. Udah tahu ya? Udah? Nah, udah ya, ada yang merah, ada yang kuning. C-nya kok bisa ada C? Udah, sekarang atur pergerakannya. Jadi batasi terus udah dulu tuh gimana? Oke, udah. Insert di mana menu ke atasnya udah. Oke, posisikan dia di koordinat. Ini titiknya biar mudah dibaca nanti. Gimana, aman? Banyak banget titiknya, gimana tuh? Kita masukin semua. Oh, nggak gitu dong. Coba di delete dulu. Yang C, D, ini di hide aja. Dihilangin centangnya. Oke. A-nya di mana tadi? 4,7. Coba digedein dikit. Oke, 4,7 di mana berarti? Udah benar ya di situ ya? Oke. Sekarang B-nya di mana awalnya? Awalnya di mana? Oke, jika sudah kita mulai bahas bersama ya. Kita mulai dari masalah pertama. Masalah caturnya ini. Coba kalian cari tahu bagaimana aturan pergerakan menteri dan prajurit. Gimana? Semangat sekali kelompok 4. Menteri bisa bergerak ke segala arah sejauh mungkin selama jalannya tidak terhalang anak buahnya sendiri. Sekarang kita langsung aja pergerakannya bagaimana. Ada yang bisa ke depan menunjukkan pergerakan catur yang kalian lakukan gitu. Oke, Gus Ade. Bergerak dari yang tim apa? Awalnya saya mulai dari pion merah. Coba klik yang merah kalau gitu. Karena ini bukan awal pertandingan, jadi pion merah hanya dapat berjalan satu langkah. Satu langkah ke? Dari titik koordinat 4,7 ke 4,6. Oke. Yang lain setuju? Setelah itu menteri kuning bergerak secara diagonal dari titik 6,1 berubah ke titik 4,3. Ke kiri 2 langkah dan ke atas 2 langkah. Berarti translasinya? Min 2,2. Oke, benar nggak yang lain? Gimana yang lain punya pendapat berbeda? Oke, Dwi. Ke kiri dulu baru ke sana. Ke kiri dulu. Boleh ya ke kiri dulu menterinya? Boleh ya? Boleh. Pion merah bergerak dari titik 4,6 ke titik 4,5. Lanjut. Setelah itu menteri bisa langsung memakan pion merah di titik 4,5. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk Gus Ade? Nggak ada? Makasih Gus. Tepuk tangan untuk Gus Ade dulu. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari proses yang kalian lakukan tadi? Oke, Yoda, gimana? Translasi itu pergeseran. Kalau bergeraknya ke kanan sama ke atas itu nilainya positif. Kalau dia bergerak ke kiri sama ke bawah nilainya negatif. Oke, yang lain setuju? Benar ya? Coba kalian perhatikan di LKPD. Itu perbandingan antara panjang dan lebarnya berapa? 1:2 ya. Kan ada 20 sama 40 tuh. Berarti kalau kalian gambar di GeoGebra, perbandingannya 1:2. Ada yang bisa menunjukkan ke depan proses translasinya? Oke, Nada. Nada posisikan di titik apa dia? Jadi di titik awal ini, ujung yang ini tuh ada di suhu X-nya 5 dan suhu Y-nya 0, 5,0. Terus ujung yang di sini, titik B-nya 10,0. Oke. Nah, untuk mentranslasikan ini kita pakai vektor. Vektor itu untuk membuat matriks translasinya, ya? Oke. Jadi input Vektor. Nah, di sini udah langsung ada dia jadinya vektor U sama dengan 5,0 yang dimana X-nya itu 5, terus Y-nya 0. Nanti di titik A sama B-nya itu akan ditranslasikan sejauh 5 ke kanan dan 0 ke atas ke bawah, jadinya nggak bergerak. Oke, atas bawahnya nggak bergerak ya? Lalu pilih di sini ada translate by vector. Arahannya adalah untuk men-select objeknya terlebih dahulu, baru dipilih vektornya. Objeknya kan ini. Jadi kita pilih gambarnya, kemudian kita klik vektor.
dia udah bertranslasi ke kanan sejauh 5 langkah dan tetap di Sumbu X posisinya ya, dia diam di atas sumbu X kalau yang nada buat. Gimana? Udah sama dengan motif yang di LKPD? Sama ya? Jadi benar nggak yang dibuat nada? Nah, nada melakukan translasi sejauh 5 ke kanan. 5 ke kanan, 0 ke atas atau ke bawah. Oke, ada pertanyaan untuk nada? Tidak? Tepuk tangan untuk nada. Untuk berikutnya mungkin akan ada refleksi, akan ada rotasi, itu kita pelajari nanti. Yang berikutnya tentang amati, gitu ya. Amati perpindahan yang terjadi. Apakah motifnya mengalami perubahan bentuk atau ukuran? Oke, Galang. Enggak, Bu, karena proses translasi itu hanya merubah posisi aja. Posisi. Benar ya? Jawaban Galang, bagus sekali Galang. Oke, sekarang kesimpulan. Proses ini dalam pembuatan batik adalah translasi. Setuju. Kesimpulannya, prosesnya yang digunakan adalah translasi. Objek yang ditranslasi tidak mengalami perubahan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke tahap evaluasi. Udah siapkan satu kertas. Silahkan tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Soalnya ada di Google Classroom, seperti biasa. Soalnya dalam bentuk file PDF ya. Silahkan kerjakan. Waktu kalian 15 menit ya. Oke, waktu pengerjaan soal sudah berakhir. Silahkan dikumpulkan jawaban kalian. Tolong yang di belakang bangun ya, kumpulkan jawaban teman-temannya. Makasih ya Tika. Kita seperti biasa lakukan refleksi dulu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tuh, angkat tangan. Coba angkat tangan yang bisa menyampaikan dengan detail. Apa yang sudah kalian pelajari? Oke, Nadia. Kita pelajari hari ini itu translasi. Nah, translasi itu merupakan pergeseran. Setelah itu, translasi itu memiliki sifat objek yang ukuran dan bentuknya tidak berubah. Oke, bagus Nadia. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian, bagian apa yang paling menyenangkan bagi kalian hari ini dalam pelajaran hari ini? Iya, Galang. Menggeser-geser titik ya. Oke. GeoGebranya biarkan tetap di laptop atau di HP kalian kalau bisa ya. Nanti coba-coba lagi. Berikutnya Ibu akan ajak kalian untuk membuat suatu project ya, pakai GeoGebra. Nanti kita belajar dengan tentang refleksi ya. Bagian apa yang kira-kira perlu ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya? Menurut saya bagian yang harus ditingkatkan pelajaran saya itu pas hitung-hitung kemana tuh? Hitung dua, menentukan gini, menentukan transaksi dua itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Ibu sampaikan sekali lagi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen. Baik, jadi pelajaran hari ini ada pertanyaan atau tidak? Ya. Baik, jika tidak, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita doa bersama dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa sano. Mau santi. Santi, santi, santi.